Shalom, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, Rabu 14 Agustus 2024, saya Pendeta Hendro Seljaten bersama istri Ibu Diana Seljaten bergantian mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini kami boleh bangun dan boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan telah bagi kami. Dan di pagi hari ini kami sudah siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tuntun kami. Baik firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, kami boleh memahami dan kami mempraktikkan firman Tuhan itu dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Yosua pasal 24 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut. Lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diikuti. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amoni yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka punahkan dari depan. Tema firman Tuhan hari ini, Engkau utusan Allah. Dari bacaan tadi, kita mau mempelajari atau menggali isi Alkitabnya dengan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapakah yang diutus dan kemanakah mereka diutus? Musa dan Harun diutus Allah pergi ke Mesir. Apa tujuan Allah utus Musa dan Harun ke Mesir? Tujuannya ialah Allah mendengar seruan orang Israel. Allah memperhatikan kesengsaraan orang Israel. Allah ingin melepaskan mereka dari perbudakan itu. Maka Allah mengutus Musa dan Harun untuk membebaskan orang Israel dari tanah Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Apa yang terjadi dengan bangsa Mesir yang mengejar bangsa Israel? Orang Mesir berusaha untuk menyelamatkan diri, namun Tuhan menenggelamkan mereka ke dalam. Air laut berbalik dan menutupi, sehingga kereta-kereta dan semua tentara Mesir mati. Bangsa Israel menyaksikan sendiri apa yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Mesir. Di ayat yang ke-8, mereka juga berperang melawan orang Amori. Dan Tuhan menyerahkan orang Amori ke dalam tangan orang Israel. Ini bukti bahwa Allah begitu peduli. Ia begitu memperhatikan bangsa pilihannya. Dan ia menolong bangsa pilihannya
tepat pada waktu. Bagaimana dengan kita? Kita harus menyadari bahwa Allah memilih dan mengutus kita untuk menjadi pribadi yang menyatakan kebenaran sesuai dengan kehendak-Nya. Meskipun tantangan yang kita hadapi besar dan tidak bersahabat dengan kita, apakah kita tetap setia menjadi utusan Allah yang membawa pembaruan bagi keluarga, lingkungan, dan bangsa di mana kita tinggal dan hidup? Amin. Demikian juga dengan firman Tuhan dalam Yesaya 6 ayat 8 yang mengatakan, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Berdasarkan firman Tuhan dan uraiannya, apa yang menjadi komitmen kita? Yang menjadi komitmen kita adalah yang pertama, bertanggung jawab dalam tugas dan panggilan yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Dan yang kedua, setia melakukan tanggung jawab sebagai utusan Tuhan. Amin. Mari kita lakukan komitmen kita. Dan kita juga perlu membagikan kebenaran hari ini kepada orang lain. Baik, mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa. Ya Allah, Bapa, kami bersyukur dan terus memuji nama-Mu yang kudus. Inilah kami sebagai utusan-utusan-Mu. Pakailah setiap kami untuk boleh menjadi berkat dalam seluruh kehidupan kami hingga sampai saat ini. Jadikan kami sebagai umat-Mu yang tetap bertanggung jawab dalam panggilan-Mu, tetap setia melakukan panggilan Allah, dan biarlah seluruh kehidupan kami sebagai umat-Mu tetap ada dalam kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap umat yang mendengarkan renungan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.